Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dijadikan muslim oleh Allah sehingga tidak dipusingkan dengan berbagai teologi yang ruwet. Dimanapun, mazhab apapun, atau sekte apapun yang namanya Islam itu Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad dan kitabnya Al-Quran. Dan bagaimana dengan teman-teman kita yang Kristen? Dalam satu kitab yang namanya Bible muncul berbagai pemikiran tentang Tuhan mereka. Ya, Yesus sebagai bahannya. Apakah Yesus Tuhan atau bukan atau hanya manusia biasa? Berikut ini sekte Kristen yang mengakui Yesus bukan Tuhan. 1. Mormonisme atau orang suci zaman akhir. Didirikan oleh Joseph Smith, Jr., tahun 1830. Mormon percaya bahwa Tuhan memiliki tubuh fisik, daging dan tulang, kekal, sempurna. Pria memiliki potensi untuk menjadi dewa juga. Yesus adalah putra literal Allah, makhluk terpisah dari Allah Bapa dan kakak laki-laki, manusia. Roh Kudus juga merupakan makhluk terpisah dari Allah Bapa dan Allah Anak. Roh Kudus dianggap sebagai kekuatan atau roh yang impersonal. Ketiga makhluk terpisah ini adalah satu, hanya untuk tujuan mereka, dan mereka membentuk ketuhanan. 2. Saksi-saksi Yehuwa, didirikan oleh Charles T. Russell, tahun 1879. Disukseskan oleh Joseph F. Rutherford, tahun 1917. Saksi-saksi Yehuwa percaya bahwa Allah adalah satu pribadi, Yehuwa. Yesus adalah ciptaan Yehuwa yang pertama. Yesus bukan Tuhan, atau bagian dari ketuhanan. Dia lebih tinggi dari malaikat tetapi lebih rendah dari Tuhan. Yehuwa menggunakan Yesus untuk menciptakan alam semesta lainnya. Sebelum Yesus datang ke bumi ia dikenal sebagai Malaikat Michael. Roh Kudus adalah kekuatan impersonal dari Yehuwa, tetapi bukan Allah. 3. Ilmu pengetahuan Kristen. Didirikan oleh Mary Baker Eddy, tahun 1879. Para ilmuwan Kristen percaya Trinitas adalah kehidupan, kebenaran, dan cinta. Sebagai asas impersonal, Tuhan adalah satu-satunya hal yang benar-benar ada. Segala sesuatu yang lain, materi, adalah ilusi. Yesus, meskipun bukan Tuhan, adalah anak Allah. Dia adalah Mesias yang dijanjikan tetapi bukan dewa. Roh Kudus adalah ilmu ilahi dalam ajaran ilmu pengetahuan Kristen. 4. Armstrongisme. Gereja Tuhan di Philadelphia, Gereja Tuhan Global, United Church of God. Didirikan oleh Herbert W. Armstrong, tahun 1934. Armstrongisme tradisional menyangkal Tritunggal, mendefinisikan Tuhan sebagai keluarga individu. Ajaran-ajaran asli mengatakan Yesus tidak memiliki kebangkitan fisik dan Roh Kudus adalah kekuatan impersonal. Christadelphians, didirikan oleh Dr. John Thomas, 1864. Christadelphians percaya Tuhan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, bukan tiga orang berbeda yang ada dalam satu Tuhan. Mereka menyangkal keilahian Yesus, percaya bahwa ia sepenuhnya manusia dan terpisah dari Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Trinitas, tetapi hanya sebuah kekuatan, kuasa yang tak terlihat dari Allah. 6. Kesatuan Pentakosta, didirikan oleh Frank Ewart, tahun 1913. Keesaan Pentakosta percaya bahwa ada satu Tuhan dan Tuhan adalah satu. Sepanjang waktu Tuhan memanifestasikan dirinya dalam tiga cara atau bentuk, bukan orang, sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Keesaan Pentakosta mengambil masalah dengan doktrin Tritunggal terutama untuk penggunaan istilah orang. Mereka percaya Tuhan tidak dapat menjadi tiga orang yang berbeda, tetapi hanya satu yang telah mengungkapkan dirinya dalam tiga mode yang berbeda. Penting untuk dicatat bahwa kesatuan Pentakosta memang menegaskan keilahian Yesus Kristus dan Roh Kudus. Gereja Unifikasi didirikan oleh Sun Myung Moon, 1954. Penganut unifikasi percaya bahwa Tuhan itu positif dan negatif, pria dan wanita. Alam semesta adalah tubuh Tuhan, yang dibuat olehnya. Yesus bukan Tuhan, tetapi manusia. Dia tidak mengalami kebangkitan fisik. Bahkan, misinya di bumi gagal dan akan terpenuhi melalui Sun Myung Moon, yang lebih besar dari Yesus.
Roh Kudus bersifat feminin. Dia berkolaborasi dengan Yesus di alam roh untuk menarik orang-orang ke Sun Myung Moon. Ups. Unity School of Christianity didirikan oleh Charles dan Myrtle Fillmore, 1889. Mirip dengan ilmu pengetahuan Kristen, penganut Unity percaya bahwa Tuhan adalah prinsip yang tak terlihat, impersonal, bukan pribadi. Tuhan adalah kekuatan di dalam semua orang dan segalanya. Yesus hanyalah manusia, bukan Kristus. Dia hanya menyadari identitas spiritualnya sebagai Kristus dengan mempraktikkan potensi kesempurnaannya. Ini adalah sesuatu yang dapat dicapai semua pria. Yesus tidak bangkit dari kematian, tetapi sebaliknya, dia bereinkarnasi. Roh Kudus adalah ekspresi aktif dari hukum Allah. Hanya bagian roh dari kita yang nyata, materi tidak nyata. Scientology, Dianetika didirikan oleh L. Ron Hubbard, 1954. Scientology mendefinisikan Tuhan sebagai dinamik infinity. Yesus bukan Tuhan, penyelamat, atau pencipta, juga tidak memiliki kontrol kekuatan supernatural. Dia biasanya diabaikan di Dianetics. Roh Kudus tidak ada dalam sistem kepercayaan ini juga. Laki-laki adalah Tetan, makhluk abadi, spiritual dengan kemampuan dan kekuatan tanpa batas, meskipun seringkali mereka tidak menyadari potensi ini. Scientology mengajarkan kepada pria bagaimana mencapai kesadaran dan kemampuan yang lebih tinggi, melalui latihan Dianetics. 10. Unitarian atau Kristen Tauhid, didirikan oleh Theophilus Lindsey. Unitarian adalah suatu ajaran yang menekankan ketunggalan Allah. Ajaran ini muncul pertama kali di Transilvania di sekitar lingkungan gereja Lutheran. Ajaran Unitarianisme ini menolak persoalan Trinitas yang mengatakan bahwa Allah adalah tiga pribadi yang menjadi satu. Unitarianisme juga menolak doktrin tentang dosa asal dan predestinasi. Dalam hal pengajaran dan ibadah, ajaran ini tidak menaikkan doa kepada Kristus Yesus. Dalam ajaran ini, kesamaan dengan ajaran lainnya, yaitu Alkitab dijadikan sebagai otoritas kehidupan manusia. Kristologi yang dipegang oleh ajaran Unitarianisme bisa dibilang sebagai monoteisme yang kuat. Ajaran ini mengakui adanya Allah, namun bagi Kristus tidak diakui sebagai Tuhan. Bagi pengikut Unitarianisme, Yesus hanyalah orang besar, seorang nabi Allah atau bisa juga disebut sebagai manusia ajaib yang mampu melakukan mujizat.